Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik Majian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita di Kagari ini telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari yang penuh berkah sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas 10 hari ini. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr walayalin ashr, dan bersumpah atas hari yang 10. Nah, tentunya hari ini tentunya Allah Subhanahu wa taala hanya bersumpah kepada sesuatu yang besar. Ya, dengan demikian kita di sini dapat mempelajari atau mengambil hikmahnya bahwa 10 hari ini adalah 10 hari yang sangat besar, sangat penuh hikmah. Sampai-sampai ada hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari menyebutkan, singkatnya saja ya di sini, bahwa tidak ada yang melebihi amalan atau nilai amal dari amal yang perbuatan yang dilakukan pada 10 hari ini. Kemudian para sahabat bertanya, apakah lebih dari jihad fisabilillah, ya, pergi ke medan perang dalam hal ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak lebih tinggi dari jihad tersebut kecuali kalau orang yang berjihad tersebut tidak kembali, artinya syahid. Jadi kita menjalankan ibadah di 10 hari bulan hijrah ini, amalannya bagaikan kita pergi berjihad fisabilillah, dalam hal ini berperang di jalan Allah, dan tidak kembali atau syahid. Ya. Nah, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah, kita diberi kesempatan, diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mengambil manfaat dari 10 hari bulan Zulhijjah ini dengan beribadah dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala juga mengajak kita untuk melihat kepada diri kita. Ya, insya Allah nanti kita akan membahasnya dalam beberapa ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini tadi ya disebutkan melalui beberapa sumpah. Ya, akan Irfan bacakan saja sumpahnya ya dalam hal ini. Wal fajar, ya, demi waktu fajar, ya. Walayalin as, dan hari yang 10. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil, demi yang genap dan yang ganjil. Walaili idza yasar, walailin idza yasar, dan demi malam pada saat ia berlalu, ya, atau berganti. Hal fi dzalika qasamu li dzi hijr, dan tidakkah semua sumpah itu atau pada semua tersebut merupakan sumpah yang tidakkah semua yang disebutkan tadi merupakan sumpah bagi yang sangat jelas bagi orang-orang yang memiliki akal dalam hal ini ya. Di hijr, di itu yang memiliki, hijr itu berasal dari kata hajaro yang mencegah. Dalam hal ini mencegah diri kita dalam membuat sesuatu yang bodoh atau membuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Dengan kata lain, memiliki akal. Ya, Irfan selalu memiliki akal dari kepala, padahal dalam konteks Islam seperti kita membahas beberapa kajian lalu, akal itu atau ada di hati kita. Ya. Oke, jadi itu sumpahnya ya, wal fajar, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini al-fajr ini kata dasarnya fajaro, artinya menyembur ya, air yang menyembur ya. Dan ini juga seperti sinar matahari di waktu fajar ya. Dan ini ada yang para ulama yang menyebutkan ini merupakan simbolisasi dari Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk bagaikan cahaya yang bersinar atau air yang menyejukkan, memberikan kehidupan bagi alam semesta ini. Oke, ya tadi sumpah Allah. Kemudian setelah sumpah tersebut, Allah SWT menyebutkan beberapa kaum di masa lalu yang dalam hal ini kaum Ad, ya, kaum yang mengingkari Nabi Hud, kemudian kaum Samud yang mengingkari Nabi Soleh, kemudian Firaun yang mengingkari Nabi Musa dan Harun. Ya. Disebutkan bahwa mereka ini sangat tinggi peradabannya. Bahkan kaum Ad disebutkan bahwa bangunan-bangunan mereka begitu megah, sampai sekarang ini pun lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya.
Jadi tidak Allah tidak memberikan taufik kepada satu kaum pun hingga saat ini untuk membangun bangunan-bangunan seperti itu. Kemudian bangsa Samud ya, ada Petra di Jordan ataupun Maidan Solih di Saudi Arabia Utara ya, bangun-bangunannya ya, yang di gunung sampai sekarang ini orang masih bingung bagaimana orang bisa membuat bangunan seperti itu dengan teknologi apa-apa di zaman itu. Firaun dengan piramid. Tetapi mereka melampaui batas. Mereka mengingkari nabi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memusnahkannya. Yang ada tinggal peninggalannya seperti kita melihat piramid dari Firaun ya, atau melihat bangunan Petra ya, sebagai peringatan bagi kita. Mereka sangat sombong berlebihan dan mengingkari Nabi Allah alaihi wasallam. Kemudian setelah membahas kaum-kaum tersebut, Allah Subhanahu wa taala masuk kepada topik diri kita ya. Jadi setelah melihat dan sebetulnya Maulana Jalaluddin Rumi menyebutkan kalau kita mendengar cerita-cerita tentang kaum-kaum terdahulu, jangan melihat misalnya ya Firaun, jangan melihat ada itu sebagai sejarah. Tapi lihatlah Firaun dalam diri kita. Karena kita pun memiliki kecenderungan untuk seperti Firaun. Kalau kita diberi kekuasaan seperti Firaun, bagaimana? Ya, kita tidak punya kuasa aja, kadang-kadang kita sudah melebihi batas, apalagi kalau punya kekuasaan seperti Firaun. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan, membahas kaum-kaum ini, kemudian langsung menyebutkan kondisi diri kita sendiri di sini. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersabda, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Jadi berikutnya ya, wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Jadi manusia ini setelah ini Allah SWT mengajak kepada kita untuk melihat diri kita. Ya, itu manusia kan? Ya, melihat diri kita manusia. Pada saat kita diberi kelebihan oleh Allah, kita bergembira. Oh, Allah sangat generous, akraman, sangat murah rezeki kepada kita. Ya, generous. Kemudian, tetapi pada saat diberikan kesempitan, kita mengeluh kepada Allah. Allah menghina diriku. Itu sifat manusia. Allah mengingatkan kepada kita. Ya. Nah, tetapi kemudian Allah juga di dalam hal ini melanjutkan kajiannya dengan menyebutkan kenapa manusia itu seperti itu. Ya. Memberikan jalan pada kita untuk mengevaluasi. Ya. Sini Allah SWT menyebutkan, ya, langsung saja ya. Kalla balat tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lama wa tuhibbunal mala hubban jam'a. Ya. Jadi di sini penyebabnya adalah seperti itu. Ya. Kita ini dalam hal ini mengambil harta anak yatim. Nah, ini jangan melihat kita tidak berlaku bagi diri kita karena kita tidak ada anak yatim di rumah kita misalnya. Tidak melihatnya seperti itu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini adalah masa-masa kita untuk 10 hari kemudian ada ibadah kurban ya. Mayoritas manusia pada suatu waktu adalah seorang yatim. Ya. Jadi dalam hal ini adalah suatu kiasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan terhadap orang yang derajatnya atau yang sangat membutuhkan ataupun yang sedang dicoba oleh Allah karena kekurangannya. Ya, karena yatim dalam hal ini general secara umumnya adalah mereka kehilangan, apalagi kalau anak yatim ya, mereka kehilangan sumber penghidupan karena orang tuanya meninggal. Ya. Atau kadang-kadang misalnya orang di masa sekarang ini juga kan banyak sekali yang dalam ayat berikutnya ya, banyak sekali orang yang hidupnya kekurangan ya, yang miskin ya. Ayat berikutnya tadi ya, ayat berikutnya ya, kemudian yang kedua ayat ke-18 ya, wala tahadduna ala ta'amil miskin ya, mengambil
rezeki dari orang miskin. Nah, sudah mengingatkan pada kita ini menjelang kurban ya. Ya, harus generous tadi ya. Ambil miskin, kemudian watakuluna turosa aklan lama, dan juga dalam mencari rezeki itu istilahnya dalam ini mencampur baurkan hal yang halal dan yang haram, tidak peduli. Nah, itulah makanya tadi ya, kenapa kita ini kok gelisah kalau pada saat diberikan apa namanya cobaan. Ya ini situasinya. Pertama, tidak sayang kepada anak yatim, ya, tidak juga generous terhadap orang yang miskin, tidak memberikan makan atau menolong mereka, ya. Kemudian tidak hati-hati dalam mencari nafkah, ya. Kemudian di sini yang berikutnya kala ida dukatil maaf afwan wa ta'kuluna turasa aklan lama, ya. Jadi seperti disebutkan tadi ya, kita tidak mengindahkan etika dalam mencari nafkah. Yang halal, yang haram disikat semua. Ya, hati-hati, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian yang berikutnya wala tuhibbunal malu hubban jamma, ya, dan kita sangat cinta pada harta. Ya, semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah SWT untuk tidak terjerumus ke dalam sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah tadi, sehingga kita dalam hal ini insya Allah akan menjadi orang-orang yang nanti insya Allah akan disebutkan pada akhir ayatnya ya, insya Allah akhir surat insya Allah Ivan akan sampaikannya. Nah, itu tadi kita sampai ayat 20 ya. Nah, kemudian setelah membahas diri kita, kondisi manusia secara umum, dan juga kenapa kita bisa seperti itu, diberikan jalan kita untuk berpikir kenapa kita seperti itu, Allah SWT mulai masuk ke topik mengenai hari akhir. Nah, surat Al-Fajr ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah seperti kita bahas sebelumnya sangat kuat ya, kontennya atau isinya mengenai hari akhir. Ya, nah ini Allah SWT membahas mengenai hari akhir. Ida dukatil ardu dakkan dakka. Ya, jadi apa namanya bumi ini tanahnya seperti akan apa namanya grinding, bergerak ya, gempa, seperti gempa bumi ya, tapi gempa bumi yang sangat besar ya. Kemudian wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, dan Allah turun dengan malaikat-malaikatnya yang berjajar, dan tentunya ini adalah kiasan karena Allah tidak memiliki secara akidah, Allah SWT tidak memiliki posisi ya, tidak memiliki koordinat posisi. Jadi ini hanya menunjukkan kiasan bahwasanya Allah yang berkuasa akan menjadi jelas bagi manusia. Dan ayat berikutnya juga wajah rabbuka malaku, kemudian berikutnya waji ayauma idzin jahannam ya. Kemudian kita akan melihat jahanam, diperlihatkan jahanam, neraka jahanam itu seperti apa. Yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra, dan pada saat itu semua manusia akan beriman. Baru saudara. Tetapi orang yang tidak beriman di dunia sudah terlambat. Mereka melihat, ya beriman, melihat sendiri kenyataan Allah di hari-akhir ini, tetapi sudah terlambat. Itu maksudnya ya, supaya tidak salah dipengertikan. Jadi di dunia ada orang yang beriman dan tidak beriman. Di akhirat itu semua langsung bisa melihat kebenaran Allah. Tetapi sebagian sudah terlambat karena mereka tidak beriman di dunia. Ya, kalau melihat bukan iman lagi ya sebetulnya ya. Kalau yang beriman tuh percaya walaupun kita tidak melihatnya. Ya, oke. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mulai membahas hari akhir di sini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah ini dia. Mereka orang yang tidak beriman di dunia ini berkata, ya andaikan kita semua, ya mereka yang tidak beriman di dunia pada saat kita hidup di dunia. Ya, andai-andai di dunia itu kadang terjadi, tetapi sebagian besar tidak terjadi. Ya, angan-angan itu sebagian besar di dunia ini kosong. Ya, tetapi kalau di akhirat sudah pasti kosong karena tidak bisa kembali. Alright.
Ya, kemudian yang ayat berikutnya yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini selalu setelah menjelaskan orang-orang yang, eee, istilahnya terjerumus ke dalam neraka, tapi juga memberikan jalan pada kita yang masih di dunia ini untuk bagaimana kita supaya diselamatkan. Ya, dalam hal ini Allah SWT menyebutkan di sini dengan ayat ya, eee, "Ya aituhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Ya, hai, jiwa yang tenang, ya, irji'i ila dan masuk, datanglah, ya kembalilah kepada Tuhanmu, ila rabbiki, ya, radiyatum mardiyah. Radiyatum mardiyah. Jadi jiwa tadi ridho terhadap Allah dan Allah pun ridho terhadap dia ya. Dalam ayat lain, radhiyallahu anhu wa radu anhu ya. Nah, kita bila di sini nafsu mutmainnah ya, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Kita melihat dalam ayat Quran yang lain, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau kita ingin tenang, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah mengingat Allah. Apalagi di hari yang penuh berkah ini, 10 hari bulan Juli pertama bulan Hijrah. Perbanyaklah untuk zikir. La ilaha illallah, alhamdulillah, ya, perbanyaklah zikir tersebut. Insya Allah kita hatinya menjadi tenang. Dan hati yang tenang adalah hati yang diselamatkan di hari akhir nanti. Ya, ya, disebutkan di sini dalam ayatnya, wadkhuli fi ibadi, masuklah ibadah ibad ya jadi hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kepada jannah. Nah, insya Allah ibu-ibu bapak-bapak kita diberikan taufik dan hidayah untuk dapat mengambil manfaat yang sebaik-baiknya di 10 hari bulan Zulhijjah, pertama bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak zikir dan juga insya Allah kita berikan jalan untuk dapat menyembelih hewan atau berkurban ya, memberikan udhiyah ya. Kalau bisa sembelih sendiri silakan ya, tapi mungkin tidak kita harus menyembelih kurban, hewan kurban sebagai bentuk sosial kita terhadap rasa sosial kita, solidaritas kita terhadap sesama dan juga rasa terima kasih kita atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang disebutkan tadi di pertengahan surat Al-Fajr. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, juga adik-adik sekalian. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kajian ini, yang benar hanya dari Allah, yang salah dan kekurangan di penyampaian berasal dari Irfan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.